Untuk Menandar hilang, Abdul Nasir hilang, Gani April hilang. Ini semua mereka yang foto-foto ini, mereka yang hilang dalam penculikan. Nah, yang harus bertanggung jawab ini jenderal yang dipecat tahun 98. Jadi lu jangan pada belajar gila lu semua. Gua gak perlu sebutin namanya, pokoknya jenderal yang dipecat tahun 98. Dulu saya diam-diam aja, sekarang tidak. Saya buka-bukaan saja. Oleh karena itu saya berani, ya, katakanlah berani untuk sumpah pocong aja. Ya, 98 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu saya, Prabowo, Kiflan Zain. Sumpah pocong kita. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi. Jokowi Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi, dan akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini. Prabowo Subianto, laporan selesai. Nomor sprint 873 P Romawi 5 1928 tanggal 25 Mei. Maupun badan-badan eksekutif lainnya dapat meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan. Karena apa? Karena melanggar Sabta Marga, Sumpah Prajurit, etika keprajuritan, melanggar undang-undang, melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Diberhentikan tidak dengan hormat. Maka tatkala Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrat, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan, ya, maka tentu tidak menutup kemungkinan untuk dilanjutkan ke Mahkamah Militer jika dalam proses persidangan Mahkamah Militer terhadap Baru 2 tahun aja jadi wali kota. Duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Ada dua kriteria di Sandra Dunia. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Ibel itu. Oke, tapi dari sini kita makin melihat betapa Pak Jokowi itu tentu saja cemas di luar dan di dalam. Ya gitu ya Bung Rocky ya. Tentu dan kecemasan yang berbeda-beda. Kalau di luar itu dengan hak angket. Tentu ini dampaknya adalah pemakzulan gitu. Tetapi kalau ke dalam dengan asumsi bahwa Prabowo dan Gibran jadi presiden dan wakil presiden, ini juga punya kecemasan bahwa apakah dia itu bisa menitipkan gitu masa depan politiknya, atau sebenarnya dia masih bisa, bahkan targetnya kalau saya lihat sebenarnya Pak Jokowi itu ingin tetap cawe-cawe gitu. Semua perusahaan tambang itu. Ya ini cawe-cawe yang udah nggak ada gunanya kan memberi pangkat itu kan tertinggi sebenarnya, hadiah tertinggi untuk membujuk atau menyogok Prabowo kan, udah nggak ada lagi kan dikasih dia, apalagi yang mau dikasih oleh Pak Jokowi nanti. Jadi akhirnya Jokowi keluarin juga hadiah dia terakhir untuk minta tolong supaya diingat-ingat ya Pak Prabowo ya. Tapi itu hal yang justru Prabowo belum dilantik dikasih bintang itu, orang menganggap bahwa ya Jokowi terus cawe-cawe dong mau mengendalikan Prabowo. Ini kan nanti mau mengendalikan atau apa bahasa orang Jawa, mau memangku itu. Memangku Prabowo biar mati gitu maksudnya kan gitu ya. Itu orang Jawa tapi Pak Prabowo kan setengah Manado, bukan seperti Anda. Iya, jadi bukannya dipangku tapi justru blingsatan kalau Pak Prabowo dipangku oleh Jokowi kan. Dan sebagai orang yang ya ada etik, merasa bahwa presiden memberikan ya penghormatan. Tetapi itu juga dibaca diam-diam oleh Prabowo sebagai upaya untuk terus mengendalikan dia. Jadi kita mesti paham juga Prabowo yang menolak pasti nggak bisa karena dalam posisi dia belum jadi presiden.
Tetapi dia juga mulai berpikir kok terlalu segini ya, apa namanya, hadiahnya kok terlalu berlebih itu. Nanti apalagi yang akan diminta dari saya kalau saya dapat hadiah berlebih dari presiden. Kan itu pertimbangan manusiawi dalam psikologi Prabowo tuh. Jadi itu akan jadi beban juga tuh, karena orang akan ingat ya Prabowo dijenderalkan oleh Jokowi. Bayangkan misalnya kalau Jokowi dinyatakan bersalah dalam angket itu, ya orang akan ingat Anda dapat bintang dari seseorang yang akhirnya dipermalukan di dalam proses angket. Mudah-mudahan nggak terjadi, tapi orang mesti berpikir juga bahwa sangat mungkin orang pertama yang dipanggil oleh pansus Pilpres ini adalah Jokowi, kan, karena dia adalah penanggung jawab Pilpres. Kan penanggung jawab tertinggi dari Pilpres itu adalah Presiden Jokowi. Betul. Ini yang mungkin tidak dirasakan oleh banyak teman-teman dari generasi yang muda sekarang, bahwa orang-orang yang diperjuangkan di setiap aksi Kamisan ini adalah teman-teman kami. Apakah itu kebijakan penyelenggara kekuasaan yang benar? Ini adalah persoalan bangsa. Saya tidak tertarik membicarakan angket ini untuk Banyak dari mereka adalah teman-teman kuliah saya dan teman-teman dekat saya. Bahwa saya juga pernah menjadi korban kekerasan aparat, ditembak dan dipukulin hingga koma di masa itu. kecuali Bawaslu dan KPU-nya mau bekerja sama, mungkin kita bisa punya semua case. Tetapi Tapi kita tahu sendiri bagaimana di lapangan asli. saya tahu bahwa teman-teman yang hadir di sini tidak pernah mengalami, banyak yang tidak mengalami apa yang saya alami. Tapi teman-teman tetap ada di sini setiap Kamis. Yang bisa mendukung pelaksanaan angket. Dan saya kira ini tidak hanya Karena teman-teman yang mari kita akuin tidak terlalu banyak ini adalah orang-orang yang berhasil membongkar pembodohan politik yang dilakukan Orde Baru. siapapun yang nanti terpilih ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembodohan politik yang membuat banyak orang tidak lagi punya empati. Pembodohan politik yang membuat orang merasa kalau kepentingan kami tidak terganggu, maka kami ya biasa-biasa aja. Kami terima apa yang terjadi, gak peduli penguasa mau apa terhadap orang lain. Tapi kalian tidak. Hanya saja teman-teman di luar sana ada lebih dari 50% orang yang memilih, yang masih percaya, yang masih terkena pembodohan politik Orde Baru. Saya tahu bahwa kita boleh bersedih, kita boleh kecewa, patah hati, frustasi hari ini, mungkin besok, mungkin seminggu ke depan, tidak apa-apa. Bahkan kita boleh takut karena memang situasinya bisa jadi menyeramkan. Tetapi saya ingin mengajak teman-teman, saya akan tetap berdiri di sini di aksi Kamisan dan di aksi-aksi yang lain. Saya sudah tidak muda lagi, tapi saya siap dipimpin oleh teman-teman yang masih lebih muda. Pak Prabowo ini statusnya ketua Gerindra atau Menhan ini?